Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dadi Prandinito, salah satu dosen dari program studi S1 Teknik Telekomunikasi Telkom University Purwokerto. Presentasi video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen Serdos 2025, khususnya pada bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT di aspek pengajaran. Saya akan menguraikan deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah jaringan dan trafik telekomunikasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dialokasikan pada semester 4 dengan beban SKS 3 SKS. Bahasa pengantar yang digunakan dalam proses perkuliahan adalah bahasa Indonesia. Materi perkuliahan ini mencakup struktur dan operasional fundamental jaringan telekomunikasi, dimulai dari elemen jaringan dasar, berbagai jenis jaringan akses, hingga konfigurasi jaringan backbone atau core. Topik-topik penting yang dibahas meliputi signaling, teknologi switching, sistem charging dan pentarifan, serta pengantar mendalam mengenai cloud computing. Penekanan khusus juga diberikan pada aspek kualitas layanan atau quality of service, QoS, reliabilitas, dan ketersediaan jaringan. Dalam konteks traffic, mata kuliah ini mendalami dasar-dasar traffic, perhitungan probabilitas blocking, grade of service, hingga metodologi pendimensian traffic jaringan. Mata kuliah ini berkontribusi pada satu capaian pembelajaran lulusan atau CPL atau Program Learning Outcome PLO, yaitu mahasiswa memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, teknologi informasi, dan teknik untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip teknik telekomunikasi. Selanjutnya, PLO ini diimplementasikan melalui dua Course Learning Outcome atau CLO yang lebih spesifik, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar jaringan telekomunikasi. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep trafik telekomunikasi dan menghitung pendimensian trafik. Adapun referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi 1. Telecommunication Switching System and Network yang ditulis oleh Tyagarajan Viswanathan. Kemudian yang kedua, Teletraffic Engineering and Network Planning oleh VP Iverson. Dan yang ketiga, buku Teknik Switching oleh Randy Munadi. Penyelenggaraan mata kuliah ini mengadopsi sistem sinkronus dan asinkronus dengan pendekatan pembelajaran yang mengedepankan aktivitas dan partisipasi mahasiswa. Metode pembelajaran ditekankan pada kolaborasi, diskusi kelompok, serta penugasan individu maupun berkelompok melalui studi kasus proyek. Sesi pembelajaran sinkronus dilakukan melalui pertemuan tatap muka langsung di kelas atau sesi web conference menggunakan platform seperti Google Meet. Sementara itu, pembelajaran asinkronus difasilitasi melalui penyediaan materi, penugasan, dan pemanfaatan Learning Management System LMS Telkom University. Total durasi perkuliahan jaringan dan trafik telekomunikasi adalah 16 kali pertemuan. Pembelajaran mata kuliah ini terstruktur berdasarkan dua capaian pembelajaran mata kuliah CLO yang ditetapkan. CLO 1 fokus pada fondasi jaringan telekomunikasi, mencakup pengenalan jaringan, teknologi akses, signaling, switching, routing, jaringan backbone, charging dan pentarifan, serta cloud computing. Sementara untuk CLO2 mendalami aspek trafik telekomunikasi, membahas perhitungan dan pemodelan trafik, notasi kendal, probabilitas blocking, dan grade of service, algoritma scheduling dan load balancing, serta pendimensial trafik jaringan. Kemudian kedua CLO ini diakhiri dengan ujian assessment. Evaluasi pembelajaran dan penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari aktivitas partisipatif dalam bentuk forum diskusi, kognitif atau pengetahuan dalam bentuk kuis dan asesmen, kemudian proyek dalam bentuk tugas besar. Masing-masing komponen memiliki bobot yang berbeda per CLO, dengan total 10% untuk aktivitas partisipatif, 10% untuk kuis, 40% untuk asesmen, dan 40% untuk tugas besar. Demikian presentasi singkat mengenai mata kuliah jaringan dan trafik telekomunikasi yang saya ampu di program studi S1 Teknik Telekomunikasi Telkom University Purwokerto. Sebagai pelengkap,
Berikut akan disajikan cuplikan proses pembelajaran tatap muka di ruang kelas untuk mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Baik, saya buka dulu untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana semuanya? Alhamdulillah sehat? Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Sebelum masuk perkuliahan, saya akan sedikit mengenalkan data diri saya. Nama saya Dadi Pranindito. Kemudian saya memiliki NIDN, nomor Induk Dosen Nasional, itu di 0626108502. Kemudian agama saya Muslim. Nah, ini ada nomor handphone saya bagi mahasiswa yang nanti ingin konsultasi lewat Japri, boleh gitu ya, ke nomor 081122555747. Kemudian di sini juga ada alamat rumah saya. Ada yang asalnya Batu Raden sini? Ada. Boleh nanti kalau ke Batu Raden, ke kawasan wisata, mampir saja ke rumah saya ya, di perumahan Bali Prompong. Nah, kemudian juga ada alamat email dari p@telkomuniversity.id ya. Jadi nanti ada beberapa tugas atau mungkin kuis yang bisa materinya atau mungkin pengumpulannya lewat email, gitu ya. Selain menggunakan LMS. Nah, kemudian singkat terkait dengan background ilmu saya, yaitu saya saat ini bergelar master ya, atau S2. S1 saya dulu adalah S1 Teknik Elektro di STT Telkom Bandung, waktu itu namanya, gitu ya. Nah, terus kemudian untuk S2 saya masih sama, gitu ya, tapi sudah berubah menjadi namanya Telkom University ya, atau Universitas Telkom, gitu ya. Dan di sana saya juga mengambil jurusan teknik elektro ya, dengan fokusnya adalah di bidang teknik telekomunikasi. Baik, untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas terkait dengan capaian pembelajaran atau CLO di konsep dasar jaringan telekomunikasi ya. Jadi dari perkuliahan ini nanti mahasiswa diharapkan itu bisa mencapai indikator ketercapaian CLO-nya ya. Yang pertama itu adalah ketepatan dalam memahami berbagai jenis topologi jaringan dan keunggulan serta kelemahannya. Jadi nanti akan ada beberapa topologi jaringan yang akan saya berikan materinya, gitu ya. Dan kemudian di situ setiap topologi jaringan pasti punya kelebihan dan kelemahan, gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah ketepatan dalam menjelaskan struktur hierarki dalam jaringan ya. Karena di dalam jaringan itu mungkin dari akses sampai ke core itu banyak titik-titik atau node-node yang dilalui gitu ya, sehingga dibedakan beberapa hierarki. Yang pertama itu ada di topologi jaringan ya. Nah, ada yang tahu di sini apa pengertian dari topologi jaringan? Belum ya? Oke. Pengertian dari topologi jaringan itu adalah gambaran fisik dan logis bagaimana perangkat, koneksi, dan node saling terhubung dalam sebuah jaringan, gitu ya. Jadi apabila kita ingin membuat suatu implementasi jaringan, gitu ya, kita perlu membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Kita harus merencanakan terlebih dahulu. Nah, sehingga di dalam topologi jaringan itu bisa kita berikan gambarannya, gitu ya. Apakah nanti menggunakan topologinya itu terhubung semua gitu ya, atau terhubung ke salah satu server dan lain sebagainya gitu ya. Kita membutuhkan berapa perangkat gitu ya. Terus kemudian di dalam topologi jaringan tersebut apakah juga ada seperti alamat IP gitu ya yang kita gunakan. Nah, itu semuanya harus kita berikan ke dalam suatu gambaran yang cukup jelas di dalam suatu topologi jaringan. Nah, sehingga di sini ada kata fisik dan logis gitu ya. Termasuk nanti menggunakan kabelnya itu apa jenisnya, apakah UTP, ataukah fiber optik, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau logis, ini nanti biasanya hubungannya dengan alamat yang logis gitu ya, seperti IP, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, topologi jaringan ini memiliki peran penting dalam menentukan kinerja, efisiensi, dan kemudahan dalam mengelola sebuah jaringan. Gitu ya. Jadi, seperti yang ada di Indonesia ini sendiri ya, itu terdiri dari beberapa pulau, beberapa kota gitu ya. Nah, sehingga untuk menghubungkan pulau, menghubungkan kota, itu perlu kita skemakan topologi jaringan yang pas gitu ya. Apakah ini akan menggunakan topologi jaringan yang terhubung semuanya gitu ya. Nah, nanti resikonya nanti mahal gitu ya kalau terhubung semuanya. Tapi kalau semuanya
topologi jaringan itu misal terhubung secara terpusat gitu ya, misal ada servernya, itu mungkin akan lebih efektif. Cuman kita harus memperhatikan ketangguhan dari server itu juga, ya. Nah, sehingga perlu kita membuat suatu topologi jaringan semuanya bisa terencana atau terkoordinir dengan baik, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa jenis topologi jaringan yang akan saya berikan pada perkuliahan hari ini, gitu ya. Ada 6. Yang pertama itu adalah bus, gitu ya. Ini bukan bis yang untuk mobil ya, bus, gitu ya. Nah, bus ini itu semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah star. Nah, semua perangkat terhubung ke satu titik pusat atau hub, gitu ya. Jadi star ini ya bentuknya seperti bintang, gitu ya. Nanti ada satu pusat yang digunakan untuk sebagai bridging-nya, gitu ya, yang menjembatani ke berbagai node yang ada di dalam topologi tersebut. Nah, terus kemudian mesh. Mesh ini itu setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lainnya dalam jaringan, ya. Jadi node-nya ada berapa, itu semuanya terhubung, gitu ya. Misal ada 3, berarti 1 ke 2 terhubung, 2 ke 3 terhubung, 1 ke 3 juga terhubung. Jadi semuanya terhubung. Ya. Nah, terus kemudian yang keempat itu ada yang dinamakan dengan topologi ring, ya. Nah, sesuai dengan namanya, topologi ring itu berbentuk seperti cincin, ya. Jadi dia berbentuk seperti cincin atau melingkar, gitu ya. Nah, sehingga setiap perangkat terhubung ke 2 perangkat lainnya, gitu ya. Jadi ini bisa dipakai untuk model topologi yang membutuhkan jalur cadangan, gitu ya. Jadi apabila jalur utamanya terjadi fail, gitu ya, atau rusak, nah itu bisa menggunakan jalur yang kedua. Nah, membentuk lingkaran tertutup. Nah, terus kemudian jenis yang kelima itu adalah tree, ya, atau pohon, ya, karena bentuk dari topologi ini seperti ranting-ranting di dalam pohon, gitu ya. Nah, variasi dari topologi star dengan struktur hierarkis, gitu ya. Jadi ini hampir sama seperti star, tetapi ada hierarkinya, ya tadi membentuk suatu ranting-ranting. Nah, terus kemudian yang terakhir itu adalah hybrid, ya. Hybrid ini merupakan kombinasi dari 2 atau lebih topologi jaringan yang berbeda. Ya, jadi misal, saya ingin menggabungkan ring dengan star, gitu juga bisa. Ya. Atau saya ingin menggabungkan bus dengan star, gitu juga bisa. Ya. Oke, next. Nah, ini penjelasan yang lebih detailnya lagi. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa bus ini itu memiliki satu jalur utama, ya. Nah, biasanya kabel ini itu sebagai kabel backbone, ya. Kabel backbone itu intinya dia sebagai kabel yang memiliki kapasitas yang cukup besar, gitu ya. Nah, pada jenis topologi ini resiko terjadinya collisionnya apa? Tabrakan, gitu ya. Itu sangat besar, ya. Jadi karena hanya melewati dalam satu jalur utama ini saja, gitu ya, maka data-data yang melewati topologi bus ini, apabila datanya itu dalam bentuk yang banyak, gitu ya, nah maka di situ nanti akan terjadi tabrakan. Ya, kalau terjadi tabrakan itu sangat rentan terhadap resiko data hilang atau rusak. Ya. Nah, sehingga kurang efektif untuk diimplementasikan saat ini, ya. Kecuali untuk jaringan yang kecil. Jadi kalau untuk jaringan yang cukup besar, ini kurang efektif. Nah, tadi juga sudah saya bahas, ada yang dinamakan dengan topologi ring, gitu ya. Nah, topologi ring ini itu bentuknya seperti cincin, ya, atau melingkar, gitu ya. Nah, sehingga di dalam topologi ring ini satu node ini, ya, itu memiliki 2 jalur, gitu ya. Jadi maksimal terhubung dengan 2 node lainnya. Gitu ya. Nah, sehingga apabila di sini jalur utama, gitu ya, terjadi failure atau rusak, maka dia bisa menggunakan jalur alternatifnya. Ya, tapi memutar. Jadi tadi misal node ini berhubungan dengan ini, gitu ya, menggunakan jalur ini. Nah, tetapi saat terjadi node
failure, gitu ya, maka dia tidak bisa melewati ini lagi, harus memutar ke sini. Jadi melewati node ini dan node ini. Tapi tetap sama, dia tetap bisa komunikasi antar node. Gitu ya. Nah, jenis yang ketiga itu adalah star, ya. Bentuknya tadi seperti bintang, ya. Mungkin bintangnya di ujung-ujung sini, ya. Nah, kata kunci dari topologi star ini itu adalah memiliki titik pusat, ya, berupa hub atau switch. Jadi yang di sini. Di sini itu ada hub atau switch, itu yang fungsinya adalah mencarikan rute, ya, atau menghubungkan antara node-node yang satu dengan node yang lainnya. Nah, kira-kira kalau bentuk yang seperti ini, itu resikonya apa? Beban atau load di hub-nya itu sangat besar. Ya. Nah, disinilah yang menyebabkan kalau semakin besar jaringannya atau semakin banyak node-nya, maka ini bisa bebannya sangat besar, ya. Kalau bebannya ini sangat besar, itu bisa, ya, suatu perangkat kalau diberikan beban yang besar pasti akan bisa overload, gitu ya. Nah, kurang efisiensinya di situ. Nah, terus kemudian jenis topologi yang berikutnya itu adalah topologi tree, ya, atau pohon tadi, ya. Nah, ini yang bentuknya seperti ranting-ranting, ya. Intinya di dalam topologi ini itu memiliki tingkatan atau hierarki, ya. Jadi ini yang paling atas itu adalah yang paling utama, gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk server, ya, terpusat, gitu ya. Baru nanti turun ke hierarki bawahnya, ini yang lebih tengah dan kemudian lebih ke bawah lagi, gitu ya. Nah, ini sama, hampir sama seperti topologi yang sebelumnya tadi, ya, mesh tadi, ya. Jadi kalau ini down sistemnya, maka ke bawahnya juga down semua, gitu ya. Nah, sebetulnya topologi ini merupakan gabungan dari topologi star dan bus, gitu ya. Karena itu tadi ada jalur utama, gitu ya. Terus kemudian bentuknya hampir seperti bintang tadi, ya, di ujung-ujungnya tadi. Nah, topologi yang berikutnya itu adalah topologi mesh, ya. Nah, di topologi mesh ini itu semua perangkat itu terhubung, gitu ya. Jadi apabila ini mau komunikasi dengan ini bisa melalui ini, gitu ya. Tapi kalau ini terjadi gagal, link gagal, itu bisa lewat ke sini, gitu ya. Atau bisa juga lewat ke sini, gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini sebetulnya sangat bagus apabila terkait dengan availability-nya suatu jaringan. Availability itu ketersediaan, ya. Jadi tidak akan down, gitu ya. Nah, namun ternyata di sini memiliki kekurangan, konfigurasi yang dilakukan itu rumit, ya, serta sulit, gitu ya. Sehingga itu juga membutuhkan biaya yang besar, ya. Jadi kalau selamanya kita punya misal seperti ini, ada 4 komputer atau 4 node, gitu ya, maka di sini akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bisa dikatakan kabel, gitu ya, yang kita butuhkan, ya. Nah, itu kan berarti kita harus menyediakan sebanyak itu, koneksinya atau kabelnya, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ada 10 perangkat, 10 node atau 10 komputer, berapa jumlah koneksi atau kabel yang dibutuhkan? Ada yang tahu? 40, Pak. 40, yang lain? 50, Pak. Yang lain lagi? 45. Oke, yang benar adalah 45, ya. Karena ini rumusnya, ya. Rumusnya adalah jumlah node n, gitu ya, dikalikan dengan n-1, ya, dibagi 2. Jadi tadi apabila 10, kemudian 10 dikurangi 1, 9, berarti 10 kali 9, 90, dibagi 2, sama dengan 45 kabel atau koneksi yang kita butuhkan. Semakin tinggi lagi 100, semakin banyak lagi, dan itu akan membutuhkan biaya yang besar, gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah jenis topologi hybrid, ya.
Nah, untuk topologi hybrid ini itu tadi ya merupakan gabungan dua jenis topologi gitu ya. Nah, seperti yang ada di slide ini itu gabungan antara apa ini tadi? Mesh ya, dan ini adalah ring gitu ya. Nah, ini bisa digabung. Ini sebetulnya ada garis gitu ya. Nah, ini bisa digabung ya. Nah, keunggulan dari topologi hybrid ini itu mudah untuk dikembangkan dan menambahkan node tanpa mengganggu kinerja node yang sudah ada gitu ya. Jadi kalau namanya di sini menggunakan ring, nah terus kemudian di sini menggunakan star, nah makanya di sini nanti bisa digabungkan kelebihannya apa, keunggulannya apa gitu ya di antara dua node tersebut. Oke, sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Silakan apabila ada yang mau menanyakan terkait dengan topologi ini. Oke, Mas Alfiansyah. Izin bertanya Pak, untuk perbandingan topologi star dengan mesh, bagusan yang mana ya Pak? Oke, baik. Kita akan kembali ke slide yang star dan mesh gitu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi star ini gitu ya, itu mempunyai kelebihan, dia tidak membutuhkan jumlah koneksi yang banyak ya. Misal di dalam gambar ini gitu ya, ada 4 node, maka dia hanya membutuhkan 4 koneksi saja. Gitu ya. Nanti kalau selamanya dia ditambah 1 node lagi atau perangkat lagi, dia butuh 1 koneksi lagi. Gitu ya. Nah, tapi tadi intinya ada di sini, peran pentingnya ada di sini, gitu ya. Jadi kalau mungkin ini bebannya semakin banyak, ya dia akan bekerja lebih keras. Ya, kalau dia bekerja lebih keras, dia akan overload, nah bisa down. Kalau ini down, ini semuanya down. Gitu ya. Ini mati, ini semuanya mati. Gitu ya. Nah, bedanya dengan mesh gitu ya, yang ini ya, mesh ya. Tadi pertanyaannya mesh ya. Iya. Oke. Nah, kalau mesh gitu ya, seperti tadi ya, yang sudah saya jelaskan, ini bisa terhubung semuanya. Gitu ya. Jaringan ini putus, atau maksud saya kabel ini putus, itu bisa lewat ke sini, gitu ya, atau bisa lewat juga ke sini, gitu ya. Jadi dia punya banyak jalan, ke sini juga bisa, gitu ya. Ya, jadi tidak tergantung mana saja yang mati, gitu ya. Mau mati, mau sini yang mati, dia tetap bisa komunikasi dengan yang lain juga, gitu ya. Nah, tapi ini ada 4 node dengan 4, maksud saya dengan 6 kabel, ya. Nah, kalau ditambah 1 lagi, misal 5 gitu ya, maka kabel yang ditambah berapa? Tadi 20 dibagi 2, tambah 10, ya. Berarti dari menambah 1 perangkat saja itu membutuhkan tambahan 4 kabel. Nah, itu yang menyebabkan biayanya besar. Nah, sehingga teman-teman mahasiswa di sini harus bisa melihat kondisi nanti real di lapangan. Apakah saya butuh yang benar-benar aman, namun saya punya biaya yang besar, gitu ya? Atau saya punya biaya yang kecil, tapi sebetulnya mampu untuk membuat suatu jaringan yang cukup baik juga, gitu, menggunakan topologi star tadi, gitu ya. Itu ya, Mas Alfian ya. Baik, untuk perkuliahan hari ini silakan kalian siapkan kertas, gitu ya. Dan saya akan memberikan asesmennya. Sudah siap semuanya? Siap Pak. Oke, kita masuk ke asesmen berikut. Ya, silakan jawab 2 pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan jenis topologi jaringan adalah, ya, ada 5 jawaban, pilih salah satu yang benar. Nah, terus kemudian pertanyaan kedua, di antara perangkat berikut yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan berbagai jaringan dan menentukan rute terbaik adalah, ini tadi sudah ditanyakan juga ya, harusnya tahu jawabannya. Oke, waktunya tidak banyak karena cuma 2 pertanyaan. Sudah? Sudah Pak. Oke, silakan dikumpulkan ya. 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 Itu ya. Baik, penasaran dengan jawabannya?
Baik, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama itu jawabannya adalah triangle ya. Karena ini tidak ada tadi ya. Tadi ada yang namanya bar, star, ring, mesh gitu ya. Kalau triangle di sini kan sudut ya. Jadi tidak ada gitu ya. Segitiga gitu tidak ada ya. Nah, terus kemudian jawaban yang untuk kedua itu adalah router. Tadi sesuai yang sudah saya jelaskan ke Mas Ibnu gitu ya. Bahwa router ini bisa menentukan rute terbaiknya ya. Kalau hub, switch itu hanya bisa meneruskan, modem dan repeater itu adalah perangkat yang lain, bukan digunakan untuk mencari router gitu ya. Baik, itu untuk perkuliahan saya hari ini. Dan mungkin di akhir sesi ini saya ingin memberikan sedikit kata-kata bijak gitu ya. Untuk meraih sukses kita tidak harus lebih pintar dari orang lain ya. Tetapi yang terpenting kita harus lebih disiplin daripada orang lain ya. Jadi kalian kalau semuanya ingin sukses, awali dengan bangun pagi, bersihkan tempat tidur, harus semangat dan lain sebagainya, harus kalian lakukan semuanya dengan disiplin. Insya Allah kalian akan mencapai hasil yang terbaik dan bisa menjadi pribadi yang sukses. Amin. Begitu dari saya, cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.